Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Denny Nakdalung. Senang bisa bertemu kembali dalam video service dan maintenance reel. Kali ini untuk reel Okuma Azores Z65S, di mana Okuma Azores ini merupakan salah satu reel terbaik under 2 juta. Dengan kisaran harga reel Okuma Azores ini berada di kisaran 1,4 sampai 1,5 juta. Dengan harga segitu, reel Okuma Azores ini sudah memiliki beberapa teknologi yang cukup unggul di dalam sebuah reel. Kemudian bahan bodi, sistem kerja, sistem drag, dan lain-lain. Okuma Azores cukup unggul dibandingkan reel setara dengan harga yang sama. Bahkan untuk Okuma Azores ini juga masuk di list reel terbaik versi Alan Hawk. Sebelumnya saya dulu pernah melakukan review untuk yang Z55, tapi kali ini saya akan mereview yang Z65. Apakah ada perbedaan dengan Z55? Karena untuk size 65 ini sudah memasuki kategori untuk heavy apabila dibandingkan dengan reel size daripada Shimano, maka size 65 ini sudah menyamai dari ukuran 8.000 sampai 10.000 Shimano, sehingga reel ini sudah bisa dikategorikan sebagai heavy reel atau reel untuk mancing kelas berat. Oke, dari sistem handle Okuma Azores di sini sudah menerapkan power handle dengan screw handle masuk pada gear. Kemudian untuk pegangan di sini berbentuk oval. Oke, saya akan buka komponen yang ada di dalamnya. Jadi seperti ini, terdapat roller di dalam handle. Oke, pada Okuma Azores untuk roller handle di sini menggunakan bushing, tapi bushing ini berbahan brass atau kuningan, sehingga meskipun roller ini berbahan bushing, tapi ini lebih bagus daripada reel yang menggunakan bushing plastik. Meskipun yang terbaik adalah menggunakan ball bearing menurut saya. Selanjutnya membuka spool. Saya akan membuka drag washer terlebih dahulu. Oke, untuk Okuma Azores di sini masih menggunakan felt washer. Jadi untuk pada bagian ini biasanya bisa dilakukan upgrade atau penggantian drag washer ke carbon tech, tapi itu sesuai dengan selera masing-masing ya, karena biasanya durability ataupun umur daripada drag washer ini biasanya carbon tech akan bertahan lebih lama dan memiliki sifat pengereman yang lebih kuat. Meskipun apabila kita melakukan upgrade drag washer, itu justru akan merubah standar daripada kekuatan drag reel itu sendiri. Jadi apakah mau di upgrade ataupun tidak, itu balik lagi kepada selera. Kemudian pada spool terdapat satu bearing roller. Untuk Okuma Azores di sini menerapkan sistem DFD ataupun dual, singkatan daripada dual force drag, di mana drag washer terdapat pada bagian depan seperti yang sudah saya buka ini. Kemudian drag washer juga terdapat pada bagian belakang. Oke, saya akan buka drag washernya. Ini cukup mudah melakukan pembukaan drag washer. Jadi kita tinggal menarik saja klip
pembatas drag washer. Oke, jadi ada klip seperti ini. Kemudian ini adalah key washer disc seperti ini. Terdapat clicker di dalamnya. Jadi klik untuk Okuma Azores sendiri, clickernya sangat kecil. Jadi untuk suara clicker biasanya tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu nyaring. Berbeda dengan punya Shimano. Kemudian drag washer pada bagian bawah spool ataupun pada bagian belakang, saya sebut di sini menggunakan drag washer yang besar seperti ini. Jadi drag washer seperti ini mirip dengan overhead system. Jadi drag washer overhead memiliki diameter yang besar seperti ini. Kemudian bentuk spoolnya di sini menggunakan cutting aluminium alloy, jadi cukup rigid dan kuat. Kemudian untuk desain daripada spool Okuma Azores, di sini polos seperti ini, tidak ada lubang, sehingga apabila terkena cipratan air dari luar, model spool yang seperti ini biasanya lebih aman, atau air tidak akan langsung terpercik masuk ke dalam. Oke, selanjutnya saya akan membuka rotor. Tapi untuk Okuma Azores, karena pada bagian alas spool, di sini saya sebut sebagai alas spool, di sini sifatnya permanen atau tidak bisa dibuka, maka untuk membukanya kita harus melalui bagian belakang. Jadi kita buka semua skru terlebih dahulu. Oke, setelah membuka keempat skru, kita langsung bisa membuka cup body seperti ini atau side plate body seperti ini. Jadi Okuma Azores ini merupakan salah satu reel dengan cara maintenance ataupun cara perawatan yang sangat mudah sekali, yaitu kita tinggal membuka side plate body, kita langsung bisa mengakses komponen ataupun gear yang ada di dalamnya. Oke, untuk membuka rotor, kita akan membuka main shaft terlebih dahulu. Di sini terdapat dua skru main shaft. Jadi dia memiliki pengikat ataupun cengkraman skru lebih kuat dibandingkan dengan reel yang hanya menggunakan satu skru. Oke, kemudian kita bisa menarik main shaft seperti ini. Baru kita bisa menarik drive gear, kemudian slider. Selanjutnya oscillating gear. Kemudian setelah kita membuka semua komponen yang ada di dalam bodi, baru kita bisa membuka bagian rotor. Selanjutnya, saya akan membuka mur rotor. Baru kita bisa membuka komponen spool. Jadi seperti ini. Terdapat docking system pada Okuma Azores. Jadi docking ini dia akan bekerja pada gerigi rotor, meskipun
Sistem docking ini tidak terlalu signifikan sistem kerjanya menurut saya. Dia hanya sebagai support saja. Berbeda dengan docking seperti reel overhead, dia berperan sangat penting. Sedangkan pada Azores ini hanya sebagai support menurut saya. Dia tidak terlalu berfungsi secara signifikan. Oke, selanjutnya saya akan membuka komponen one way atau yang sering disebut dengan anti reverse. Sini akan membuka semua skru terlebih dahulu. Oke, setelah membuka penutup atau cup bagian atas anti-reverse, kita langsung bisa menariknya seperti ini. Jadi sangat simpel sekali. Untuk Okuma Azores ini, dia tidak menggunakan peer anti-reverse ataupun pengaturan on-off anti-reverse. Jadi hanya simpel seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya saya akan membuka bile assembly. Dimulai dari line roller terlebih dahulu. Pada Okuma Azores Z65, line roller di sini menggunakan ball bearing. Kemudian untuk bile assembly di sini bisa dilepas seperti ini. Kemudian saya akan membuka bile arm. Bile lever trip, kemudian ini bile spring guide. Oke, untuk Okuma Azores Z65 ini, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa Okuma Azores ini merupakan kategori reel kelas heavy, ataupun bisa dikatakan bisa digunakan di kelas berat, seperti heavy jigging. Itu bisa dilihat dari beberapa komponen yang sangat mendukung dalam heavy fishing, seperti pertama, kapasitas gear seperti ini. Jadi untuk Okuma Azores memiliki gear yang cukup tebal. Saya temukan gear model seperti ini ada pada Daiwa BG, seperti ini model gearnya, dengan sistem cor yang cukup tebal seperti ini. Kemudian untuk bahan bodi sendiri, Okuma Azores menerapkan full metal body. Jadi pada rotor di sini menggunakan rotor metal. Kemudian pada bagian bodi, kemudian untuk main shaft juga cukup besar untuk reel sekelas 8.000 ataupun 10.000 untuk reel normal. Kemudian anti reverse merupakan satu arah tanpa ada pengaturan on off.
Kemudian sistem drag Okuma Azores size 65 ini sama seperti yang pernah saya review dulu, yang size 55 menggunakan dual force drag ataupun DFD. Yang membedakan antara Okuma Azores Z65 dan Z55 adalah kapasitas gearnya, di mana gearnya lebih tebal daripada Okuma Azores yang Z55. Jadi apabila memilih Okuma Azores kemudian akan digunakan sebagai heavy fishing, bisa dimulai dari size Z65. Kemudian untuk kelas medium ataupun light bisa dimulai dari Z40 dan Z55, di mana Z40 dan Z55 setara reel size antara 4.000 sampai 6.000 untuk reel normal. Oke, selanjutnya saya akan langsung pasang. Saya akan mulai memasang rotor terlebih dahulu. Untuk informasi grease, di sini saya menggunakan 3 grease. Untuk pada bagian drive gear saya menggunakan DG 13 SRG, kemudian untuk drag washer saya menggunakan DG 12, kemudian untuk area yang kecil-kecil ataupun area yang bisa disebut sebagai light part saya menggunakan DG 06. Jadi untuk area handle kemudian bell assembly saya menggunakan DG06, meskipun hal ini tidak mutlak harus menggunakan kode-kode grease tertentu. Ada beberapa grease yang bisa digunakan secara universal atau bisa digunakan di bagian mana saja, asalkan penggunaan grease secukupnya dan jangan terlalu banyak. Salah satu grease universal yang bisa dipakai biasanya saya menggunakan SKF grease seperti ini. Jadi SKF grease saya menggunakan untuk yang NLGI 2, tapi di SKF tertera seperti ini, LGMT 2 strip 04. Jadi untuk ukuran standar kekentalan grease LGMT 2 strip 04 ini merupakan NLGI grade 2. Kemudian untuk bentuk grease-nya seperti ini. Jadi sangat smooth dan cukup bagus sekali jika digunakan untuk reel. Jadi grease SKF ini juga bisa digunakan asalkan penggunaannya sesuai dan secukupnya. Tapi pada Okuma Azores ini saya akan menerapkan 3 grease dan nanti bisa kita lihat bagaimana hasil putarannya. Baik, untuk area rotor terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan memasang by lever trip. Kita beri pelumah terlebih dahulu. Kemudian bail spring guide seperti ini. Untuk Okuma Azores pada spring guide menggunakan besi stainless steel. Jadi ini lebih kuat daripada bahan zinc magnesium ataupun bahan plastik. Untuk reel yang bail spring guide-nya kuat, recommend yang menggunakan bahan besi stainless seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang bail arm. Hati-hati dalam melakukan pemasangan.
karena area ini lumayan rawan terjadi seperti pentalan ataupun meloncat pada saat pemasangan area ini. Oke, kemudian kita akan tutup dengan covernya. Hal yang saya sukai dari Okuma Azores adalah semua skru ataupun semua bautnya hanya menggunakan satu screwdriver. Jadi hanya menggunakan satu mata obeng dengan obeng bintang, jadi tidak perlu berbagai ukuran. Oke, selanjutnya memasang bail assembly. Dilanjutkan dengan memasang line roller. Oh, ini terbalik posisi. Oke. Kemudian untuk bearing, saya akan beri oil sedikit saja. Oke, selanjutnya tinggal memasang atau menyatukan dengan bail arm. Kemudian kencangkan dengan skru. Oke, itu pada bagian rotor. Selanjutnya saya akan memasang bagian bodi, yaitu dengan memasang komponen pinion gear dan anti-reverse. Untuk bearing daripada Okuma Azores sendiri, di sini merupakan seal ball bearing. Jadi seperti ini. Jadi bearing dengan seal karet. Oke, langsung saja kita masukkan seperti ini. Jadi sangat simpel sekali, tanpa ada pir pengaturan dan lain-lain. Kemudian kita pasang docking. Selanjutnya kita pasang covernya terlebih dahulu. Kemudian kencangkan dengan skru. Oke, setelah mengencangkan semua skru, dilanjutkan dengan memasang area body atau komponen gear juga. Oke, kita pasang bearing terlebih dahulu. Oke, kita pasang oscillating gear. Kemudian terdapat penguncian skru di sini. Jadi oscillating gear dikunci oleh skru.
Selanjutnya pada slider, kemudian pada drive gear, kita beri grease, berikan secukupnya. Oke, sebelum memasang main shaft untuk Okuma Azores, kita harus memasang rotor terlebih dahulu. Kita pasang pengait docking, kemudian spacer, kemudian kita pasang rotornya. Kemudian kita kencangkan dengan armor rotor. Jadi untuk Okuma Azores ataupun semua reel, apabila alas spoolnya bersifat permanen ataupun tidak bisa dibuka, jadi kita harus membuka rotor terlebih dahulu, baru kita bisa memasang main shaft. Oke, selanjutnya kita memasang gear. Oke, pastikan mekanismenya bekerja. Oke, dilanjutkan dengan memasang oscillating slider. Kemudian kita masukkan main shaft. Oke, setelah posisi main shaft pas, kita bisa kencangkan dengan screw dari oscillating slider. Di sini terdapat 2 screw. Jadi 2 screw pada main shaft yang menghubungkan dengan oscillating slider ini selalu saya temukan pada reel-reel yang menerapkan sistem power ataupun sistem drag besar. Oke, selanjutnya kita pasang ball bearing. Kemudian kita pasang side plate body. Selanjutnya screw body. Oke, pada bagian body sudah selesai. Selanjutnya saya akan pasang dari bagian handle. Pasang spacer, kemudian bushing. Oke, beri sedikit grease. Kemudian kita pasang handle-nya. Selanjutnya kita kencangkan dengan screw. Oke, kemudian kita kencangkan. Meskipun menggunakan bushing, di sini cukup semut. Oke, kemudian kita tinggal pasang knopnya, penutup.
Simple, jadi tinggal kita dorong saja seperti ini. Oke, bagian handle sudah selesai. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian drag washer. Saya gunakan DG12 untuk drag washer grease-nya. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Oke, kemudian kita bisa ratakan. Oke, kemudian kita tinggal pasang. Jadi seperti ini. Selanjutnya memasang key washer disc. Kemudian terakhir kita pasang klip. Oke. Selanjutnya untuk vert washer, saya juga akan beri grease, tapi sangat sedikit sekali dan tidak perlu terlalu banyak karena ini lebih licin daripada Carbontech drag washer. Saya ulangi, di sini harus memasang bearing terlebih dahulu. Kemudian drag washer. Selanjutnya kita pasang klip pengaman drag washernya. Oke, sudah terpasang. Kemudian tahap akhir, menutup knob handle. Kemudian kita pasang skru pengaman mur rotor. Selanjutnya kita satukan spool dengan reel. Kemudian sekarang kita lihat hasilnya. Apabila reel reguler non Shimano, kita beri grease menggunakan grease Shimano. Secara hal yang saya rasakan tidak jauh beda dengan grease-grease lain. Artinya penggunaan grease yang tepat dan secukupnya itu adalah kunci. Kemudian tingkat kekentalan daripada grease tersebut yang harus diperhatikan. Jadi meskipun saya menggunakan grease Shimano DG ataupun pen grease, kemudian pernah juga saya menggunakan lithium grease, SKF grease, jadi tidak ada hal yang berbeda menurut saya. Jadi tetap halus dan semut putarannya. Oke, terakhir kesan saya untuk Okuma Azores. Saya setuju dengan review dari Alan Hawk, di mana Okuma Azores merupakan salah satu reel terbaik dengan harga di bawah 2 juta. Jadi dia bersanding dengan Daiwa BG dan Penspin Fisher. Terlihat dari semua komponen yang sudah mendukung, terutama untuk heavy fishing bagi reel Okuma Azores size Z65S ini. Oke, demikian video dari saya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe.
Sampai ketemu lagi pada video-video saya yang lainnya. Saya Denny Nadalung. Sekian dan terima kasih.